Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan langsung dari Zoom maupun medsos Rumaiso. Pagi ini kita akan kajian dua materi sekaligus. Pertama Bulughul Maram. Dari pembahasan sholat kita lanjutkan syarat sah sholat kaitannya dengan kentut atau hadas dan menutup aurat. Kemudian kedua, nanti ambil bukunya di depan, silakan, buku perhiasan wanita. Secara umum saya akan bahas ini nanti sampai jam 7. Siap ya? Kan buton sibuk, sama juga makan juga sampai jam 7 ya. Nanti kesempatan berikutnya kita bahas sholat duha, membuka pintu rezeki. Biar ahad pagi sekalian aja, nggak bolak balik sini nanti capek ya. Nanti habis kajian Bulughul Maram lanjut ini lagi. Nanti pertemuan pekan depan insyaallah bukunya sudah siap. Nanti kalau menjelang Ramadan kita bahas buku panduan Ramadan kontemporer. Nanti yang apalagi yang biasanya ngisi bisa pakai buku itu juga untuk bahan ngisi. Baik, dibuka buletin, kalau buletin di edisi 12. Kalau di buku terjemahan kita masuk syarat sah salat. Di halaman 76 hadis 220 kalau di terjemahan. Sampun? Ya, baca yang di buletin Mas Rudi. Kentut saat sholat dan menutup kepala bagi wanita. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, kitab bab syarat-syarat sholat. Mengenal syarat sholat. Sudah dapat buletinnya belum? Rudi. Coba ente coba follow grup WhatsApp itu. Orang sudah? Ya, baca. Mengenal syarat sholat. Mengenal syarat sholat. Yang dimaksud dengan syarat sholat adalah ma yatawaqqafu wujudu syai'i ala wujudihi wa yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudu syai'i. Sesuatu tergantung pada adanya dia. Tidak adanya dia berarti tidak ada sesuatu. Namun jika ada dia belum tentu sesuatu itu ada. Nah, kalau disebut syarat itu kita bergantung pada syarat ini. Kalau tidak ada syarat, apa istilahnya sebentar? Kalau tidak ada A maka tidak ada B. Tidak ada A maka tidak ada B. Namun kalau si A ini ada, belum tentu si B itu ada. Coba dengar kalimatnya ini. Jika tidak ada A maka tidak ada B. Namun kalau si A itu ada, belum tentu si B itu ada. Contohnya kalau kita praktekkan untuk wudu. Jika tidak ada wudu, tidak ada sholat. Namun kalau ada wudu, belum tentu sholat. Dan sholat belum tentu sah juga kalau cuma wudu saja. Kalau dia nggak ngadap kiblat, kan nggak bisa. Harus lihat syarat-syarat yang lainnya lagi. Maka kalau tidak ada wudu, tidak ada sholat. Namun kalau ada wudu, belum tentu sholat itu ada. Kita masih menghimpun lagi syarat-syarat yang lainnya untuk sholat. Itu ya. Baik. Sekarang lihat yang dimaksud syarat sah sholat. Yang dimaksud syarat sah sholat adalah bersuci. Kita terapkan dengan pengertian di atas. Misalnya untuk bersuci. Sholat itu tergantung pada bersuci. Tidak ada bersuci berarti tidak ada sholat. Namun jika bersuci itu ada, belum tentu sholat itu ada.
karena masih ada syarat lainnya selain dari bersuci yang mesti dipenuhi seperti menutup aurat. Nah, orang sudah wudhu, dia sholat, namun dia tidak tutup aurat. Misalnya bapak cuma pakai, celana pendek saja. Celana pendeknya cuma sampai setengah paha lagi. Glowing pahanya kelihatan. Tahu glowing? Mulusnya pahane. Nah, kelihatan itu. Sah atau tidak? Enggak, walaupun sudah wudhu, nutup auratnya dia enggak terpenuhi. Nah, maka kalau untuk wudhu, betul itu. Kalau wudhu tidak ada sholat. Namun kalau sudah ada wudhu, belum tentu ada sholat. Terus para ulama bedakan antara rukun dan syarat. Kalau rukun itu di luarnya sesuatu, sedangkan syarat itu di dalamnya atau bagian dari sesuatu. Nah, kalau rukun itu di luarnya sesuatu, sedangkan syarat itu di dalamnya atau bagian dari sesuatu. Nah, ini beda pendapat nih ya. Namun kalau yang tepat, rukun atau syarat itu, para ulama bedakan antara rukun dan syarat. Kalau rukun itu di luar sesuatu, sedangkan syarat itu di dalamnya atau bagian dari sesuatu. Ini kebalik ini, diperbaiki. Para ulama bedakan antara rukun dan syarat. Rukun itu, kalau dimaksud rukun di sini syarat ini ya. Syarat itu di luarnya sesuatu, sedangkan rukun itu di dalamnya atau bagian dari sesuatu. Jadi syarat itu di dalam, syarat itu di luar sesuatu, sedangkan rukun itu di dalam. Itu bedanya ya. Coba, kamera ada? Sini, sampai sini. Rukun itu di dalam sesuatu. Syarat itu di luar sesuatu. Rukun itu misalnya baca Al-Fatihah. Sholat ini ya. Di luarnya sholat itu jadi syarat, misalnya kita lakukan sebelum sholat dimulai ini harus sudah tutup aurat. Menutup aurat, berwudu. Kalau rukun baca Al-Fatihah itu kita sholat, berarti baca Al-Fatihah harus ada. Dan sedangkan syarat ini sebelum kita sholat sudah ada nih, nutup aurat, sudah ada apa lagi, berwudu. Sudah lakukan persiapan sebelumnya, bukan mau sholat sudah mau takbir baru dia perbaiki sarungnya gitu, enggak. Atau dia nanti berwudunya nanti mau mulai sholat baru dia ambil wudu lagi, enggak bisa. Harus sebelumnya, di luar. Kalau rukun di dalam. Terus baca lagi. Para ulama bedakan. Dalam bahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar ini, beliau menyebutkan hadis-hadis terkait dengan 4 syarat sholat, yaitu bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan menjauhi najis. Nah, lihat sini 4 syarat yang nanti Imam Ibnu Hajar bahas. Bersuci, syarat sholat ya, menutup aurat, menghadap kiblat, menjauhi najis. Terus sedangkan syarat mengetahui waktu sholat sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya ketika menjelaskan bab waktu sholat. Karena kalau waktu sholat sudah kita bahas sebelumnya. Waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini diperlukan nanti ketika kita kumandangkan azan. Muazin sudah masuk waktu sholat, baru kemudian kumandangkan azan. Terus
Karena mengetahui waktu sholat itu merupakan syarat wajib sholat dan syarat pelaksanaan. Setelah itu barulah beliau membahas hadis tentang azan, karena azan itu berkumandang kalau sudah masuk waktu sholat. Ada juga bahasan tambahan dalam syarat sholat ini tentang berbicara dan banyak gerak. Nah, nanti ada syarat sholat tambahan lagi. Dalam sholat tidak boleh bicara, dalam sholat itu tidak boleh banyak gerak ya. Nah, nanti bahasan ini kita bahas nanti satu persatu dari tiap hadis yang ada. Ya, nanti sebenarnya poro takmir nanti harus ada kajian khusus. Saya sebentar lagi buku takmir itu selesai. Jadi tapi agak tebal, ini saya akan peringkas saja. Sebenarnya itu kajian takmir di Masjid Pogung Dalangan. Saya suruh jamaah Gunung Kidul ikut, tapi nggak ada yang bisa pakai online sih. Jadi pasti nggak bisa ikut. Disuruh nganggo Zoom, bisa nggak pakai Zoom Pak Gun? Nggak bisa. Mas Joko? Apa yang nggak bisa? Orang kuat sinyalnya. Apa paketannya saya orang sinyal itu nggak ada. Ya wes berarti. Memang kalian nggak bisa online itu pasti itu. Harus offline. Kalau nggak ngaji ya futur terus nanti. Nah sekarang lihat hadis di buku itu, hadis 220. Kita bahas yang pertama, bersyarat bersuci. Dari Ali, an Aliin bin Talqin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salata, rawahul khamsatu wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian kentut dalam solat, hendaklah ia membatalkan solat, kemudian berwudu dan mengulangi solatnya. Hendaklah ia membatalkan solat, kemudian berwudu dan mengulangi solat. Di sini hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Kesimpulannya Syekh Abdullah Fauzan katakan hadis ini dhaif karena terdapat Muslim bin Salam, tidak ada yang meriwayatkannya. Yang menganggapnya kredibel hanyalah Ibnu Hibban, sanadnya dan matanya disebutkan dalam Ats-Tsiqat. Tapi nanti penguatnya coba kita lihat di hadis berikutnya. Ya, wa an Aisyah. Lihat hadis 221 di buku terjemahannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalullahu salata. Sebentar. Enggak ada di terjemahan yang satu ini. 221 an Aisyah. Qala Rasulullah man asabahu qai'un aw ru'afun aw mazyun falyansarif falyatawadda summa liyabni ala salati wa huwa fi dzalik la yatakallamu, rawahu Ibnu Majah wa dhawahu Ahmad. Enggak ada ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terkena muntah, mimisan, darah yang keluar dari hidung, madhi, lendir keluar dari kemaluan karena syahwat, maka hendaklah ia batalkan solatnya. Kemudian ia berwudu, lalu ia lanjutkan solat sebelumnya selama ketika itu ia tidak berbicara. Nah, di terjemahan kalian itu ini hadisnya kurang satu. Iya, kurang satu. Di terjemahan yang salah, bukan buku Bulughul Maram. Kurang satu hadis ini nggak dicantumin. Lihat, kalau di sini disebut siapa yang terkena muntah, mimisan. Kalau di sini disebut bahasa Arabnya mimisan itu ru'afun. Kalau qai'un muntah. Mimisan itu darah yang keluar dari hidung ya. Terus madhi, keluar madhi. Lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Terus maka falyansarif, hendaklah dia batalkan solat, falyatawadda, hendaklah ia mengulangi wudu, summa liyabni ala solatihi, lantas ia lanjutkan solat sebelumnya selama ketika itu ia tidak berbicara. Kalau di hadis pertama
Hendaklah ia membatalkan sholat kemudian berwudu dan mengulangi sholatnya. Hadis pertama mengulangi, hadis kedua tinggal lanjut. Paham nggak bedanya hadis? Kentut, hadis pertama itu ya. Ini kan sholat. Hadis pertama ya, hadis 1. Sholat, terus kentut, ulangi apa? Wudu. Kita lagi bahas hadisnya, saya belum ini ya. Terus ulangi sholat, berarti dari rakaat keberapa? Pertama. Sekarang perhatikan hadis kedua. Hadis kedua itu keluar muntah, mimisan dan madhi atau madhi. Jadi dia sholat, keluar muntah, suruh apa lagi? Wudu toh? Disuruh maka hendaklah ia batalkan sholatnya kemudian berwudu. Batalkan sholat terus berwudu ya, wudu. Terus apa? Kalau hadis kedua, ia lanjutkan sholat sebelumnya selama ia tidak berbicara. Di sini bukan ulangi sholat, tapi apa? Lanjut sholat. Paham bedanya? Apa bedanya dua hadis ini? Ulangi sholat berarti ini dari rakaat pertama. Kalau lanjut sholat berarti sekarang sudah rakaat ketiga. Berarti lanjut lagi. Mana? Pilih yang mana? Yang enak itu yang mana yang enak? Hah? Yang enak yang mana? Oh itu lebih strict. Berarti masih lurus kamu Pak. Garis lurus. Nih kalau orang mau dalili, wes ono dalil, dia pakai kedua itu. Wah aku tinggal lanjut wae kok. Rasanya kurang mantap. Betul. Nah kita lihat dulu faedah hadisnya. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat sholat adalah harus bersuci. Nah harus bersuci. Bersucinya apa? Wudu. Atau kalau kentut ya ulangi wudu lagi. Iya tak? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa." Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Ahdas berarti muncul hadas, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan atau pembatal wudu lainnya. Nah, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Berarti sholatnya batal enggak? Batal. Dia kentut, wudunya batal, sholatnya batal. Ulangi dari mana? Awal dong. Terus faedah kedua. Kentut itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Kentut membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Kentut itu membatalkan wudu. Ingat ya, membatalkan wudu. Jadi wudunya batal dan sekaligus sholatnya juga batal. Jadi bukan cuma batal sholat saja, wudunya enggak. Kalau cuma batal sholat saja, ulangi lagi. Enggak. Wudu batal, sholatnya batal. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Munzir. Para ulama sepakat bahwa keluar angin saat kentut dari dubur adalah hadas yang membatalkan wudu. Taib. Sekarang yang ketiga. Hadis Aisyah menerangkan bahwa jika dapati hadas, maka cukup ulangi wudu dan melanjutkan sholat yang tadi telah dikerjakan. Padahal hadis tidaklah menerima sholat. Padahal hadis Abu Hurairah yang disebut di atas, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu, menunjukkan bahwa sholat orang berhadas tidaklah diterima. Artinya jika terjadi hadas sebelum sholat maupun berhadas di tengah sholat, walaupun darurat, tetap sholatnya tidaklah diterima. Jadi yang benar dari dua hadis ini, yang benar yang pertama,
Sholat, kentut, wudu, terus sholatnya diulangi. Dari rakaat keberapa? Pertama. Bukan yang kedua. Kalau yang kedua sholat tadi ada mimisan atau muntah, terus wudu diulangi, lanjut lagi. Bukan. Ini hadisnya lemah juga ini. Enggak dipakai. Jadi bukan rakaat 3 sekarang lanjut rakaat 3 sampai ke 4, bukan. Namun ulangi dari awal. Terus. Keempat, siapa yang tetap melanjutkan sholat saat berhadas di tengah sholat, maka itu diharamkan. Jika sholatnya dilanjutkan tanpa mengulangi wudu, berarti istihza, melecehkan agama, dan bermain-main dengan syariat. Sudah kentut, tapi dia tetap lanjut sholat. Nekat dia. Ya, sudah kentutnya kedengaran lagi. Kalau kentutnya masih halus ya ora apa-apa gitu, nggak ketahuan. Kentutnya sudah kedengaran, dia lanjut. Ini disebut melecehkan loh itu. Kamu Pak main-main kamu ini. Ibnu Taimiyah katakan, "Wa man shalla bi ghairi taharatin syar'iyyatin mustahilan lidzalika fa huwa kafirun. Walau lam yastahilla dzalika faqad ukhtulifa fi kufri wa mustahiqqun lil uqubatil ghalidhati." Siapa saja yang sholat tanpa bersuci yang sesuai perintah syariat dan menganggapnya keadaan tidak bersuci tadi itu halal, maka ia kafir. Seandainya ia tidak menganggapnya halal, para ulama berselisih pendapat tentang kafirnya, namun ia berhak mendapatkan hukuman berat. Ya, intinya semua hadis menunjukkan bahwa keluar angin saat kentut membatalkan wudu dan wajib mengulangi sholat dari awal. Wajib ulangi sholat dari awal karena wudhunya batal. Kalau sudah tahu kentut di tengah-tengah sholat kok lanjut, ya itu kok dilanjutkan berarti istihza, melecehkan syariat, melecehkan agama, nggak boleh. Ya. Terus yang kelima, para ulama berbeda pendapat mengenai sesuatu yang najis yang keluar dari selain 2 jalan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Nah lihat, selain keluar dari 2 jalan, 2 jalan kan kubul dan dubur, mimisan itu bukan di 2 jalan toh, muntah bukan di 2 jalan. Nah sekarang kalau misalnya pas sholat mimisan, pas sholat muntah, pas sholat ada darah yang masih keluar, ya. Nah, gimana sholatnya? Coba lihat lanjutannya. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, juga pilihan Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz, bahwa najis yang keluar dari selain 2 jalan tidaklah membatalkan wudu, karena asalnya tetap seperti keadaan asal sampai adanya dalil yang menyatakan batal. Dalam perang Zatul Riqa ada sahabat Abbad bin Bushr. Ia terkena panah dan keluar darah yang banyak, namun ia tetap melanjutkan sholat. Dan ini mazhab Syafi'i ya. Jadi dia kena tembak waktu perang tadi, dia sholat nih, tetap sholatnya lanjut. Nah, Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk berwudu saja ketika keluar mimisan dan muntah, namun bukan wajib. Nah, sekarang berarti kita rinci. Najis ada dari dua tempat keluarnya ya. Ini najis. Karena muntah najis, darah itu najis kecuali darah sedikit dimaafkan. Maka mimisan itu sebenarnya najis, tapi kita rinci jadi 2 nih ya. Najis keluar dari 2 jalan. Keluar dari kubul dan dubur. Dihukumnya apa? Najis ya. Batal wudu enggak? Batal. Kalau sudah bilang batal wudu berarti batal sholat. Sekarang yang keluar dari selain 2 jalan. Kita langsung bahas batal wudu tidak ya. Dari selain 2 jalan. Contoh apa tadi? Mimisan. Muntah. Batal wudu enggak?
tidak batal wudu atau tidak batal sholat aja langsung. Namun Ibnu Taimiyah katakan disunahkan saja ya, tidak batal wudu atau ini batal sholat ya. Kalau mau cuma disunahkan berwudu. Keluar apa tadi? Mimisan ya. Jadi sudah terjawab. Kalau ada yang nanya, Pak, ini mimisan gimana? Cuma disunahkan berwudu saja. Ora dibaleni ora apa-apa. Ada tisu misalnya, ambil aja. Dia bawa sapu tangan atau tisu kayak gini, masukin lagi, dia lanjut sholat gitu. Darah dari kuping sama, bukan dari dua jalan toh. Kalau dari dua jalan baru batalkan wudu, batalkan sholat. Kentut, keluar sesuatu kentut, ada pipis, madhi, ya batal wudu. Hadis terakhir, hadis 207. Wa anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalau di buku 221. Wa anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin rawahul khamsatu illa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Allah tidaklah menerima salat wanita yang telah mengalami haid sampai dia mengenakan kerudung. Ya. Terus baca faedah hadis. Di hadis ini intinya sahih sesuai syarat Muslim. Faedah hadis. Jika wanita telah mengalami haid berarti sudah balik, maka wajib menutup kepalanya saat sholat. Jika wanita telah mengalami haid berarti sudah balik dia. Maka wajib menutup kepalanya saat sholat. Kalau sudah balik tutup kepala. Rambut nggak kelihatan saat sholat tuh ibu-ibu. Terus yang kedua, jika wanita tersebut sholat dan masih ada yang terbuka dari rambut kepalanya, maka sholatnya tidak sah. namun nanti dirinci kalau tidak sengaja sholatnya tidak batal, apalagi keluar cuma sedikit. Beda kalau kepalanya terbuka semua gitu, ora nganggo rukuh mungkin kena. Ya, tapi kalau cuma satu keluar gitu dimaafkan. Kalau baru tahu setelah sholat, kecuali kalau sebelum sholat sudah tahu, tapi ingin pamer rambut. Poniku ini loh, keluarin, batal sholatnya. Terus yang ketiga, anak perempuan yang belum balik sholatnya sah walaupun tidak menutup kepala karena aurat anak perempuan lebih ringan dibanding perempuan dewasa. Anak perempuan yang belum balik sholatnya sah walaupun tidak menutup kepala saat sholat. Karena apa? Tadi disyaratkan untuk yang sudah balik. Terus yang keempat, wanita diperintahkan membuka wajahnya saat sholat, bahkan ada ijma' akan hal ini kecuali ada laki-laki bukan mahram. Ya, walaupun di dalam masjid, misalnya dia pakai cadar, maka dia tutup. Tapi kalau dia misalnya di rumah sendiri, dia buka cadar tadi. Terus yang kedua, yang kelima, dua telapak tangan hingga pergelangan tangan menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dalam salah satu pendapat boleh dibuka. Nah, telapak tangan nih, ini untuk perempuan ya. Ini sampai pergelangan. Ini ditutup kalau perempuan, sini sampai sini. Kalau laki-laki kan bebas, sini boleh, sini boleh. Pakai kaos singlet, ora sopan. Nanti saya bahas hadisnya itu. Ada di sini di dalam buku ini juga nanti. Setelah ini kita bahas buku ini ya. Laki-laki kalau selalu pakai kaos singlet itu berarti pundak kelihatan tak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Dan kalau ada baju, kemeja, koko, apa kaos yang nutupi pundak, pakai itu. Kecuali kalau dia wong kere, cuma punya sarung, terus sama punya kaos singlet, nggak ada yang lain. Ustaz, saya cuma punya satu baju ini. Tenang kamu? Iya Ustaz, saya baru kena musibah ini. Ya wes. Kalau ada yang punya lebih ya kasih dia. Namun kalau punya kemeja pakai kemeja gitu. Terus yang keenam,
Kedua telapak kaki adalah aurat menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, sehingga wajib ditutup saat sholat, tidak boleh dibuka. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menganggap kedua telapak kaki dalam sholat masih boleh dibuka. Ini untuk siapa nih? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini lagi bahas tentang perempuan. Maka ibu-ibu kakinya itu ditutup kalau bisa sampai tenggelam. Tenggelam maksudnya apa? Bukan tutup rapat. Ini dah tutup sampai ini loh. Bawah sini. Kalau laki-laki kan gini. Perempuan turun lagi. Dan itu tidak cukup cuma pakai kaos kaki. Roknya segini sampai sini, roknya ya. Terus kaos kaki belum tutup itu berarti. Ya kenapa nggak sekalian kaos kakinya sampai sini, roknya sampai sini? Iya toh? Lekuannya kelihatan, pinter. Nah, lekuannya kelihatan. Kalau nggak pakai stocking sampai lutut. Terus pakai rok, legging, ketat toh, nah itu. Darurat kepi, darurat kepi pak. Sekarang di pantai misalnya. Siapa suruh ke pantai kalau gitu? Orang darurat berarti pak. Golek sarung. Ya berarti orang nutup aurat wis kok mah. Yang nutup membuat tadi lo gamis yang segini pakai kaos kaki. Cari di musola itu insya Allah ada. Jauh dengan musola. Jauh dengan musola nih pak, gaya alasan. Darurat saya kira darurat itu musola di mana coba nggak lengkap fasilitas. Bien berarti bicara sekarang. Wallahu a'lam. Baik, saya buka di Zoom dulu. Nanti yang ini. Zoom dulu. Karena jam 5.40 kita ganti ini Zoom. 5.45 ini ganti Zoom. Ada pertanyaan silakan. Zoom dulu Zoom. Nanti habis ini baru jenengan. Silakan. Kepada Ibu Atik boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu ditanya. Andai saja kita merawat orang tua kita di rumah sakit ya, Ustaz. Iya. Orang tua itu sudah tidak bisa turun dari ranjang. Jadi kita semua yang mengurus dari pipisnya, nanti pampers dan sebagainya. Itu boleh tidak, Ustaz? Kita sholatnya di jamaah. Yang mana yang jamak? Saya yang merawatnya. Kenapa? Karena memang takut nanti pas waktu sholat itu terkena najis karena kita harus mengurus Baiknya tidak. Kalau orang tua mungkin gitu saya kasih solusi jamak, tapi kalau yang ngerawat enggak. Oh gitu. Usahakan kerjakan sholat pada masing-masing waktu. Oh gitu. Jadi untuk yang menunggu itu sholat sesuai waktunya. Iya. Terus kalau orang tuanya itu kan sudah tidak bisa sholat sendiri, jadi kita yang membimbing sholat itu boleh dijamak, Pak? Nah itu baru boleh. Itu boleh. Iya. Terus kalau misalnya pasang kateter itu gimana hukumnya, Pak? Nggak masalah atau gimana? Darurat boleh. Darurat jadi boleh ya? Boleh. Kita tayamumin atau gimana, Pak? Tayamuman ya. Wudhu bisa? Ya nanti karena tidak bisa turun dari tempat itu tidak bisa. Diwudukan. Oh, bukan. Iya. Kan bisa. Iya, kalau diwudukan bisa wudhu. Tapi boleh tidak wudhunya itu memakai waslap itu, Ustaz? Pokoknya airnya kumpul. Nggak bisa pakai lap, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Airnya kumpul di tangan, basuh muka, ambil lagi, basuh tangan gitu. Air kumpul. Jadi namanya mencuci itu air kumpul. Kalau airnya itu ada di kain gini terus dilap, ini bukan aturan berwudu, bukan. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan madhi itu membatalkan wudhu dan sholat. Madhi, iya, madhi membatalkan wudhu karena keluar dari dua jalan ya. Ya, terus? Berarti itu madhi nggak perlu mandi wajib gitu ya Ustaz? Madhi cukup berwudhu, tidak mandi wajib. Yang mandi wajib itu keluar mani. Berarti kalau untuk perempuan kalau mandi nggak perlu mandi wajib ya Ustaz? Kalau perempuan keluar apa? Madhi yang tadi. Keluar madhi, tidak wajib mandi, tetapi cukup berwudhu. Tapi madhi itu najis. Ya. Ustaz, tidur sebelum sholat isya, apakah boleh Ustaz? Bangun langsung tahajud? Gimana? Sebelum sholat isya tidur, diniatkan nanti bangun langsung tahajud Ustaz. Sekalian sholat isya. Isyanya jam berapa? Kadang jam 9 Ustaz. Capek mungkin ibu ngurus anak apa gimana itu? Kadang capek Ustaz terus diniatin. Iya, soalnya begini, masalahnya nanti sering bablas itu sampai subuh, nggak boleh. Memang kemarin ada ibu-ibu yang nanya ke saya, memang ada anjuran mengakhirkan waktu sholat isya, tapi agak-agak riskan nih kalau sekarang itu. Kalau kecapean sekali bisa bablas sampai jam 2. Itu bukan waktu isya lagi. Waktu isya sampai nisful lail. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya Ustaz. Coba Ustaz. Iya. Ayakum. Satu lagi silakan. Ibu Maiti boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini pertanyaan dari suami. Ya. Kalau misalnya habis mandi besar, Ustaz junub gitu misalnya. Nah itu apakah disunahkan untuk wudhu lagi Ustaz setelah mandi besar itu? Sudah tercover di dalam mandi besar tadi Bu dengan wudhu. Karena kan sudah hilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecil hilang sehingga tidak perlu wudhu lagi. Nah Ustaz. Baik. Jadi sudah terwakili Ustaz ya? Udah terwakili. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Ada sholat itu Ustaz, wudhu. Sholat sunnah wudhu, iya. Ya, itu lebih itu lebih ini mana Ustaz? Urutannya atau nilainya dari rawatib? Apakah wudhu dulu kemudian rawatib atau seperti apa Ustaz urutan sunnahnya itu sebenarnya? Gabungkan saja Bu Menti dengan sholat sunnah rawatib. Lebih praktis. Jadi kalau sudah sholat sunnah rawatib setelah wudhu berarti sudah mengerjakan sholat sunnah wudhu juga sebenarnya. Oh, jadi tidak perlu sholat wudhunya itu? Gitu? Enggak. Oh, nah. Ya, Jadi buat ibadah sesimpel mungkin, seringkas mungkin dengan waktu yang terbatas gitu. Nah Ustaz, nah kalau misalnya itu Ustaz mengenai doanya Ustaz, apakah di setiap sholat sunnah itu wajib atau ada hukumnya dihukumi harus ditutup dengan doa, atau pada saat sholat wajibnya aja Ustaz, misalnya gini, rawatib dulu nggak doa nih, nanti aja pas di sholat fardunya gitu Ustaz baru doa. Terserah, boleh. Setelah rawatib boleh berdoa, setelah sholat wajib juga boleh berdoa, tapi setelah sholat wajib zikir dulu kemudian doa. Oh, afdalnya seperti itu ya Ustaz? Iya. Nah Ustaz, apa Ustaz, syukuran, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, yang dari Zoom kita cukupkan dulu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti habis ini masih lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil dibagi buku. Ini sudah dapat belum? Ambil. Ada yang ambil dibagikan? Mas Maulana, bagi gini dulu. Biar tambah langsing kamu. Ini nih loh, mas. Niki. Iya ini bawa ini dulu, bagi dulu yang sudah ada. Pak kasih ini aja Pak. Bagi. Yang belum coba ngacung yang belum. Nah itu. Buka plastiknya. Jangan cuma dilihat saya aja nanti. Buka, Pak Sudar.
Ah, sini siapa yang mau tanya dulu sebelum sana mulai? Siapa yang mau nanya? Apa tadi? Apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di luar tema. Yang pertama, jual beli saham apakah termasuk riba? Jual beli saham. Itu pertanyaan kelas sultan itu. Ada nilai ribanya enggak? Di situ kalau mau praktek di saham di Indonesia sulit. Artinya tidak ada nilai. Dua hal saja kunci untuk jual beli saham. Yang pertama, sahamnya dari perusahaan apa? Kalau dari bank, dari perusahaan bir nggak boleh. Tapi kalau misalkan oknum atau pribadi, Kalau yang kedua, sahamnya itu yang bergerak, yang mengelola perusahaan ini tidak bertransaksi riba, baru boleh. Jadi dua syarat. Perusahaannya bidangnya halal, yang kedua tidak ada transaksi bermasalah. Tidak ada transaksi riba, goror dan semacamnya. Dua ini aja. terima kasih. Yang kedua, saya itu kalau di Mekah, kalau di Mekah itu kan ada yang tawaf. Itu kemudian apabila sudah sholat dulu dekat sekali tawaf. Sedangkan imam itu pasti di belakang makmum. Nah, apakah ada juga ada syarat-syaratnya kok makmum di depan imam? Ya harus ikut kajian takmir ini, khususon. Sudah pada ini masuk. Kalau imamnya sesudah di sini misalnya, di sini pasti kosong. Yang sini udah orang nggak apa-apa. Tapi pas di depan imam itu ke depan itu langsung imam di sini. Jadi imam itu paling depan. Yang ini dahulu nggak apa-apa. Itu khususan untuk Masjidil Haram. Ya, ini sejajar ini biasanya dikosongin nih, sejajar lurus nih. Tapi kalau yang di sini ini ada jamaah nggak apa-apa. Walaupun menutupi, Dia nggak nutupi imam. langsung ke Ka'bah. Langsung ke Ka'bah ini. Nggak boleh ada yang tembak lagi kalau ada yang mau. Baru sholat wajib, baru dibuka lagi, baru boleh lewat. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat tarawih, imamnya sih nggak apa-apa. Kalau sholat wajib, ini kosong nih. Garis Lurus, nggak boleh ada depan imam. Awas kalau depan imam. Macam ditembak ya, ada polisi banyak. Bapak aja mau kejar imamnya pun itu mesti diarahkan lagi. Usia sama itu, Pak, saya kenal dekat itu, pancoku, raiso. Iya, ini juga itu kalau mau kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Kamu tanya. Jangan Pak Sudah. Sudah. Tanya Pak. Kira-kira lo. Kasih link zoomnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan tentang tadi bentukan sholat ya. Orang tua kan saya pernah tahu orang yang tua sekali dan uli itu. Jadi dia dapat jarak untuk sampai dengan orang yang lain dengan uli. Dia melanjutkan sholatnya. Apakah itu jarak uli karena sudah orang tua? Jadi imam. Bukan, makmum. Terus Dia makmum, dia mengetuk, terus dia tetap lanjut sholat gitu loh. imam berarti. Nah ya itu apa? Kalau sudah tua itu diampuni gitu loh. Besar dosanya dalam sholat. Bisa diatur nggak aturnya tadi? Ya. Maksudnya diatur jangan-jangan memang itu usul bagi kita. Karena sering sekali tapi sekarang sudah meninggal orangnya. Sampai dia sering gitu loh sholat. Karena beliau itu juga senang
jangan di masjid itu. Jadi kok dia itu kentut langsung gitu kan sudah tidak terasa dan uang. Jadi sholatnya di itu diampuni itu karena jadwal. Ibu gimana? Iya, sepuh.